Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami, dan biarlah firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini boleh menguasai pikiran kami, hati kami Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, namun betul-betul kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengakui bahwa kami adalah pengikut Kristus. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap hal yang kami lakukan di dalam sharing care group pada malam hari ini. Biarlah Tuhan segala perangkat yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik juga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Senang juga ada beberapa teman baru. Kalau boleh tadi Sis Helen sudah infoin bahwa kalau boleh kita juga pengen kenal dan pengen tahu teman-teman ada di mana. Kalau boleh bikin kotanya ada di mana gitu ya. Oke, baik, saya akan izinkan saya untuk share screen supaya lebih gampang buat kita mengikuti pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, saya disclaimer dulu, saya bukan pendeta, jadi saya pun belajar bersama teman-teman. Cuman mungkin saya belajar lebih dulu ya, tapi apapun yang kita pelajari pada malam hari ini, sebenarnya ini pelajaran yang mungkin saya yakin minimal 3 kali kita sudah pernah dengarkan, karena ini adalah kisah yang paling mungkin sering dikhotbahkan dan paling banyak menyentuh banyak orang gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam care group kita ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah ada sesi atau sharing firmannya itu yang temanya itu bebas, artinya tetap berasal dari Alkitab, tetapi dia lebih satu-satu pembahasan. Nah, kalau di kalau saya atau Bro Pascal yang bawakan, biasanya kami bawakan yang berseri. Jadi seri pada malam hari ini dan beberapa waktu yang akan datang kita akan belajar tentang kisah-kisah dalam Alkitab yang bisa mentransformasi hidup kita atau yang bisa mengubah hidup kita. Nah, salah satunya adalah pelajaran pada malam hari ini yaitu lost but found gitu ya. Hilang dan ditemukan gitu. Sepertinya tanpa saya perlu menjelaskan, teman-teman sudah tahu ini kisahnya tentang apa ya. Nah, tapi sebelum kita mulai teman-teman, saya mau mengajukan pertanyaan dulu. Pernahkah teman-teman kehilangan sesuatu lalu menemukan kembali gitu ya? Saya paling sering biasanya itu adalah saya meletakkan uang gitu ya di kantong, atau mungkin saya letakin di mana gitu ya, terus tiba-tiba saya lupa. Dan suatu saat saya entah bersih-bersih atau mungkin saya nyuci atau ngelipat kain, terus saya cek kantongnya, ada duit gitu ya, kayak kesannya apa ya, maksudnya rasanya tuh kayak rezeki nomplok gitu ya. Orang-orang kita bilang itu rezeki anak soleha gitu. Padahal itu sebenarnya milik kita gitu ya. Sebenarnya kita lupa aja. Tapi ketika kita menemukan itu jadi apa ya? Ada kegembiraan tersendiri ya. Saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami hal ini. Tetapi pernahkah teman-teman mengalami kehilangan sesuatu tapi tidak menemukan ya? Atau tidak lagi bisa bertemu atau bisa menemukan kembali apa yang telah hilang itu gitu ya. Jadi biasanya di dalam pelajaran kita pada malam hari ini dikatakan hal yang paling membuat manusia itu paling stres ketika dia kehilangan sesuatu adalah ketika dia kehilangan orang-orang atau ya orang-orang yang dikasihi. Jadi sebenarnya manusia itu paling stres ketika dia kehilangan manusia atau orang lain yang dia kasihi. Itu paling stres. Stresnya itu double. Karena kita tahu ketika kita kehilangan seseorang, maka kalau orang itu masih hidup, kita mungkin masih bisa bertemu atau mungkin bisa ya bertemu lah ya, atau bisa kita mencari cara untuk bisa menemukan orang itu. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa bertemu lagi ya. Kecuali kalau dalam Alkitab dikatakan
kita setia, maka kita akan bisa bertemu kembali gitu ya. Nah, malam hari ini saya mulai dengan ini ya. Ada satu bukan pepatah ya, statement ya mungkin atau quotes. Dikatakan di sini kita kerap merasa kehilangan atas apa yang sesungguhnya bukan milik kita. Jadi kita sering juga ya seperti ini sebenarnya bukan milik kita gitu, tapi kita merasa kehilangan aja ketika dia tidak ada gitu. Apalagi ketika kita memiliki sesuatu terus kita kehilangan sesuatu itu. Ya ini pasti double ya teman-teman. Nah, oke. Yes, jadi apakah teman-teman pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Saya yakin jawabannya pernah ya. Nah, kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Teman-teman, kita akan belajar dari Lukas 15 sebenarnya. Saya yakin teman-teman mengerti dan tahu kisah ini dengan sangat baik. Ini adalah kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetapi sebelum ke perumpamaan anak yang hilang, ada beberapa perumpamaan sebelumnya. Kalau kita baca di Lukas 15 ayat 1 sampai 7 itu perumpamaan tentang domba yang hilang, ya. Lalu kalau kita buka lagi di Lukas 15 kelanjutannya ya ayat 8 sampai 10 itu berbicara tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, yang ketiga yaitu masih di ayat 15, tetapi Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini baru berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ini sebenarnya semuanya ketika kita baca di Lukas 15 ini semua tentang hilang gitu. Tetapi di yang pertama tentang domba yang hilang ini berkisah tentang ada seekor domba yang hilang lalu dia tidak tahu dia hilang dan dia tidak tahu jalan pulang. Dan akhirnya si gembalanya mencari dia begitu ya. Dia nggak tahu, dia lost aja gitu. Lalu si gembalanya mencoba mencari dia. Nah kalau kisah tentang dirham yang hilang sama juga seperti itu ya. Ya dirham dia tidak tahu kalau dia hilang. Lalu si empunya dirham itu mencari gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dia bercerita tentang anak yang hilang. Pertanyaan saya buat teman-teman di dalam Lukas 15 ayat 11 ayat 32 ini berbicara tentang seakan-akan kalau Alkitab ini berbicara tentang satu anak aja. Padahal sebenarnya kalau kita betul-betul baca Lukas 15 ini di sini Tuhan Yesus mengisahkan ada dua anak. Anak yang pertama dan anak yang pertama atau si sulung ya kalau dalam Alkitab dan anak yang kedua atau si bungsu. Jadi biasanya kalau Alkitab sering memberikan gambar karena di Alkitab nggak dinamain ya. Jadi si tertua yang si sulung dan si bungsu sebutannya begitu. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman, kira-kira kalau teman-teman sudah pernah mendengarkan kisah ini, sebenarnya anak yang mana sih yang hilang? Anak yang pertama atau si sulung atau anak bungsu? Ada yang mau jawab? Kira-kira anak yang mana yang hilang ya? Atau dua-duanya hilang? Tapi kan kalau di sini Alkitab cuma bilang anak bukan anak-anak ya. Jadi nanti kita belajar, kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi siapa sih sebenarnya yang hilang? Yang anak yang pertama atau anak yang bungsu? Nah, di dalam Lukas 15 ini kalau kita belajar, maka kita belajar bahwa si anak yang bungsu, dia melakukan sesuatu yang sangat tragis, yaitu dia menuntut harta warisan dari orang tuanya, lalu dia pergi ke satu tempat dan memfoya-foyakan uangnya, sampai akhirnya dia bangkrut dan tidak memiliki makanan, sampai dia makan makanan binatangnya, makanan babi, dan akhirnya dia baru mengingat ya, bagaimana di rumah bapaknya sebenarnya pembantu-pembantunya juga bisa makan dengan enak. Sedangkan saya di sini, saya tidak bisa makan apa-apa dan akhirnya dia pulang gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemauan pulang si anak bungsu itu adalah hasil inisiatifnya sendiri atau ada nggak alasan lain kenapa dia pulang?
Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi, teman-teman saya tidak akan membaca lagi Lukas 15 karena kita belajar lebih kepada aplikasi daripada Lukas 15 ini dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita lebih banyak self reflection ya. Jadi refleksi apa sih sebenarnya kita bisa dapat dari cerita ini yang bisa meneguhkan kita sebagai seorang Kristen untuk lebih baik ya, sebagai seorang anak Tuhan atau pengikut Kristus supaya kita lebih baik. Nah, di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan di situ, maka bangkitlah ia dan pergi kepada papanya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya di sini hati ayahnya ya. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Teman-teman, saya tidak tahu berapa orang di antara teman-teman adalah perantau. Saya perantau. Asli saya itu, saya sebenarnya orang Siantar ya. Jadi saya jauh ke Bali gitu ya. Jadi biasanya banyak teman-teman saya di sini mereka tuh malas pulang gitu ya. Mereka nggak mau pulang karena tidak ada lagi orang yang mereka kenal mungkin di kampungnya atau mungkin mereka tidak lagi dalam keadaan hubungan yang baik dengan orang tuanya. Nah, bagi kita otomatis kalau kita perantau kita pulang itu ada satu kerinduan tersendiri untuk kita pulang ya karena kita mengingat orang tua kita, mengingat kasihnya mereka, mengingat betapa mereka mungkin merindukan anak-anaknya untuk pulang. Jadi sebenarnya orang pulang itu bukan berarti dia hanya keinginannya aja yang pulang, tapi pasti ada sesuatu yang sangat berkesan atau yang dia ingat di rumahnya, makanya dia pulang. Teman-teman, kalau teman-teman tidak menyukai atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, maka otomatis teman-teman akan berpikir 3 kali, mungkin 1000 kali untuk pulang ya. Ngapain saya pulang? Kalau orang Jakarta bilang, ngapain gue pulang? Ngapain ya? Gue nggak ada juga gini-gini gitu ya. Karena memang tidak ada hubungan yang baik. Jadi, atau mungkin kita tahu mungkin orang tua kita tidak baik gitu ya. Mungkin ada juga seperti itu. Nah, saya yakin dan percaya di dalam Lukas 15 ayat 20 si anak bungsu ini sebenarnya dia ini kalau kita boleh bilang dia ini sudah sangat kurang ajar ya, maaf kata-kata saya. Karena dia ini papanya aja belum meninggal dia udah minta warisan. Terus warisannya tuh nggak diperbaik, maksudnya dia nggak jaga baik-baik. Dia hambur-hamburkan gitu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak memiliki simpanan apapun sampai akhirnya kelaparan terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya hidupnya ini berantakan sekali nih si anak bungsu ini. Tetapi dia mengingat kasih bapaknya ya. Jadi makanya akhirnya kita tahu di dalam Alkitab dia bilang dia memutuskan untuk pulang ya. Dia memutuskan untuk pulang dan dia belum sampai di rumah sebenarnya ayahnya sudah berlari mendapatkan dia, merangkul dia dan mencium dia tanpa lagi melakukan apa ya investigasi atau perkara lagi ya. Yang penting langsung bapaknya itu begitu dia pulang dia langsung dipeluk dan diterima gitu ya. Jadi ada kasih walaupun si anak bungsu ini sudah melakukan kejahatan sebenarnya, tapi si ayah ini, si bapak ini kasihnya tidak hilang gitu ya, tidak hilang ketika si anak bungsu ini melakukan kejahatan atau mungkin kurang bagus ya atau kurang baik lah tingkah lakunya. Nah, kita mengerti pengertian yang baru dari ketika kita baca di Lukas 15 ayat 20 ini. Pengertian baru yang kita lihat adalah bahwa sebenarnya inisiatif pulang ketika si anak bungsu ini pulang, dia mendapatkan ayahnya, dia percaya bahwa ayahnya akan menerima dia. Itu bukan semata-mata inisiatifnya dia, tetapi karena dia tahu ayahnya ini memiliki belas kasih. Jadi dia tahu ayahnya ini akan tergerak oleh belas kasih. Tapi kok kita baca sebenarnya dia bilang oke lah nggak apa-apa si anak bungsu bilang aku mau jadi pembantu pun di rumah papaku nggak apa-apa. Yang penting aku pulang gitu ya. Jadi dia tahu sebenarnya bahwa ayahnya ini, bapaknya ini adalah bapak yang penuh dengan belas kasih. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti ayat ini dengan baik, keputusan si anak bungsu untuk pulang bukan semata-mata karena dia sendiri, tetapi dia tahu siapa bapaknya, maka dia pulang. Ya,
Dia tahu bapaknya ini penuh dengan belas kasih dan dia percaya bahwa ayahnya itu bisa menerima dia, makanya akhirnya dia pulang ya, teman-teman. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya bapak itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kepulangan si anak bungsu ini. Nah, dari kisah anak bungsu ini, teman-teman bisa dengar suara saya enggak ya? Internet saya. Halo? 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 Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa Kak, bisa Kak. Oh, thank you, thank you. Oke, Halo, internet. halo. Iya, Bro Yoram, iya. Oke, jadi kalau pertanyaannya adalah dari kisah anak bungsu ini, kita mungkin bisa mengambil satu pelajaran yang sangat penting. Berapa banyak di antara kita merasa bahwa kita sangat berdosa dan kita tidak layak? Ya, mungkin saya juga seperti itu ya teman-teman. Kita pasti punya dosa-dosa yang mungkin kita pelihara sampai hari ini. Dosa-dosa kesayangan kita, ya. Dan kita merasa ketika kita melihat dosa kita, kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita tidak mungkin diampuni oleh Tuhan, ya. Tetapi dari kisah anak bungsu ini, kita mengerti bahwa dia diterima oleh bapaknya. Bahkan di tengah jalan pun bapaknya udah datang dan merangkul dia, ya. Teman-teman, berapa banyak di antara kita memiliki dosa yang sangat besar. Mungkin ini dosa yang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Seperti anak bungsu ini. Apa yang kita lakukan? Apakah teman-teman merasa, sudahlah, sudah kadung di sini, nggak usah balik lagi. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan mengampuni saya. Atau mungkin teman-teman berbangga ya. Berbangga dengan, apa ya? Maksudnya berbangga dengan dosa yang kita punya gitu ya. Ya udahlah Tuhan, karena Tuhan tidak mengampuni saya, sudah begini aja gitu ya. Kayak kita merasa bahwa kita tidak ada jalan keluar. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengampuni. Jadi kita merasa kita bertingkah laku, berpikir bahwa kita adalah Tuhan yang memutuskan segala sesuatu tanpa kita benar-benar bertobat gitu ya. Jadi dari kisah anak bungsu ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu penuh kasih. Dia akan menerima kita asalkan kita mau berbalik dari dosa-dosa kita dan mengakui di hadapannya gitu ya. Dia akan mau menerima kita kembali. Nah, tetapi di dalam kisah ini kita menemukan satu kisah yang lain, yaitu kisah anak yang lain, yaitu anak sulung ya. Anak sulung itu adalah anak yang tinggal bersama bapaknya dan dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti adiknya. Dia membantu ayahnya, tidak pernah menjual harta ayahnya, ikut bekerja bersama ayahnya. Itulah yang dilakukan anak pertama atau anak sulung ya. Ini juga memberikan gambaran kepada kita. Sebenarnya kisah ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kisah dua orang yang hilang. Anak yang pertama itu kita tahu tadi dia hilang, tetapi dia tahu dia kembali. Tetapi si anak yang sulung ini, apa yang dia lakukan? Dia merasa bahwa dia benar, ya. Jadi dia berasa bahwa dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak pernah seperti adiknya gitu ya. Jadi dia transaksional dengan Tuhan. Dia kayak aku sudah begini Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begini. Dia menuntut kepada bapaknya ya. Atau mungkin kalau kita seperti posisi kita kepada Tuhan, kita mungkin teman-teman yang mungkin setia dalam pelayanan, rajin berdoa, atau mungkin teman-teman memberikan perpuluhan, persembahan. Oh, teman-teman rajin ya datang seperti ini ya, care group gitu ya. Jadi teman-teman merasa bahwa I'm fine gitu ya. Aku bagus, aku ini kan Tuhan pasti berkatilah gitu. Kita merasa kita benar, kita merasa kita soleha ya, kita nggak pernah melakukan kesalahan. Ini adalah hal-hal yang dilakukan si anak pertama itu ya. Dan kita merasa bahwa saya itu harusnya lebih layak dibanding adik saya ini gitu. Saya nggak pernah sejahat dia gitu ya. Berapa orang di antara kita teman-teman sering berpikir begitu. Mungkin kalau kita pergi ke gereja atau mungkin kita melihat teman kita di sampingnya,
saya lebih baik dari dia, atau mungkin saya lebih soleha dari dia. Paling tidak saya itu nggak pernah gini gitu ya. Kita merasa kita justify diri kita sendiri ya, kita merasa benar gitu. Nah, Alkitab menjelaskan ini dan Tuhan Yesus juga menjelaskan ini. Kita mengerti kedua anak ini, anak sulung dan anak bungsu, mereka ingin harta dan status dari bapaknya. Mereka menginginkan itu. Anak sulung, dia pergi meninggalkan bapaknya dan dia melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh seorang ayah. Tetapi, sorry, saya tadi salah ya. Anak bungsu, sorry, saya paraphrase ya teman. Anak bungsu, dia meninggalkan bapaknya dan dia berfoya-foya melakukan kejahatan. Sedangkan anak sulung, dia memutuskan untuk tinggal dengan papanya. Yang satu, anak yang sulung itu dia betul-betul stay atau tinggal bersama bapaknya. Dia merasa dia memiliki kontrol dengan tinggal bersama bapaknya. Dia merasa, aku kan bisa ya. Aku bisa menyenangkan bapak saya dengan tidak melanggar apa yang dia tidak inginkan di saya. Saya baik, saya ini. Sedangkan anak yang si bungsu ini, dia melanggar gitu ya. Melanggar hukum, dia melanggar apa yang seharusnya dia tidak perlu langgar gitu ya. Dia memfoya-foyakan hartanya, dia melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan gitu ya. Nah, kedua orang ini adalah menggambarkan, kisah ini ditulis menggambarkan kita ya. Kita adalah anak-anak Allah. Mungkin di dalam kehidupan kita juga ada di dua keadaan ini. Berapa orang di antara kita yang mungkin kita benar-benar meninggalkan kebenaran. Bye-bye gitu ya, kita tidak mau lagi gitu. Kita merasa bahwa sudahlah, tidak perlu gitu ya. Dan berapa orang di antara kita tetap menjadi orang Kristen. Kita pengurus di gereja, kita rajin ini, kita rajin itu, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya hidup kita kosong. Yang mana kita, teman-teman? Kisah ini menjelaskan dengan sangat baik ya. Kisah mana kita? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Yesus dalam parabel ini, di dalam kisah ini, dia menjelaskan dua jenis anak yang hilang. Anak bungsu, di mana dia melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tetapi dia balik lagi kepada ayahnya. Tetapi beda dengan anak yang sulung. Anak yang sulung apa yang dia lakukan? Dia baik ya, dia tidak melanggar, dia tidak menjual harta bapaknya ya. Tetapi by the end of the story, dia cemburu. Dia merasa dirinya lebih baik dari adiknya dan dia tidak mau bersukacita atas kepulangan adiknya ya. Ada juga kekristenan yang seperti ini, teman-teman. Kita mungkin orang baik ya. Orang yang secara moral kita baik gitu ya. Kita adalah orang-orang religius yang mungkin setiap hari Minggu pergi ke gereja, hari Sabat kita pergi ke gereja, atau mungkin setiap hari mungkin kita membaca firman Tuhan. Tetapi kita tidak memiliki personal relationship dengan Tuhan. Sehingga kita kosong ya, kita tidak sebenarnya betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita itu hanya di luarnya saja gitu ya, tanpa kita betul-betul menyadari atau memiliki sebenarnya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, teman-teman di selanjutnya kita di Alkitab atau pelajaran kita ini menjelaskan. Jadi ketika adiknya pulang, anak sulung ini merasa bahwa ini tidak fair gitu ya, ini tidak adil gitu ya. Dia jadi menghakimi. Lalu dia protes kepada papanya ya. Dia protes kepada bapaknya dan dia menolak untuk mengikuti pesta yang diadakan oleh bapaknya untuk kepulangan adiknya. Jadi dia sebenarnya kalau kita mengikuti kisah anak sulung ini, dia sebenarnya bukan betul-betul baik ya. Dia memiliki kecemburuan dan dia
tidak betul-betul kasih. Karena sebenarnya kalau kita memikirkan kasih itu, kita memikirkan eh, ya mungkin secara manusia kita melihat bahwa memang biasa kok begitu, mungkin kita mungkin. Tapi sebenarnya kisah ini adalah kisah yang betul-betul memberikan gambaran kepada kita, orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, bahwa ketika kita memiliki rasa cemburu transaksional dengan Tuhan, sebenarnya kita tidak memiliki kasih. Si anak sulung ini, dia merasa bahwa dia lebih baik dari adiknya. Karena dia melayani papanya ya, selama ini dia nggak pernah pergi kemana-mana. Bapaknya ini bilang, anakku gitu ya, apa yang ada padaku dan apa yang menjadi milikku, apa yang menjadi milikku, kamu juga milik, itu juga kamu miliki. Papanya itu bilangnya. Jadi ketika ada pesta itu, si anak sulung ini pergi ya, dia marah gitu, bete lah ya kalau zaman sekarang bilangnya. Tetapi si bapaknya ini dia keluar dari pesta dan dia mendapati anak sulungnya ini. Lalu dia katakan, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak bersuka cita atas kepulangan adikmu gitu ya? Kan selama ini sebenarnya kamu ada bersama-sama dengan saya. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki itu juga milik kamu. Tetapi kalau kita mengikuti kisah ini, sebenarnya si sulung ini, dia sebenarnya tidak mengerti apa yang dia miliki sampai pada saat itu. Ya, dia sebenarnya hanya tanggung jawab aja gitu, tanpa dia memiliki hubungan yang sangat baik. Ya, hubungan yang sangat baik dengan ayahnya ini. Jadi dia hanya supaya tidak dianggap jelek saja gitu ya. Jadi sometimes juga kekristenan kita seperti ini ya teman-teman. Kita sebenarnya ada di dalam kebenaran. Kita sebut diri kita itu orang Kristen. Tetapi sebenarnya kita hilang di dalam kekristenan itu. Kita tidak benar-benar mengerti siapa Bapa kita. Bapa kita itu kasih. Jadi kalau teman-teman kita belajar Alkitab, Tuhan itu bilang Tuhan adalah kasih. Jadi dia itu adalah kasih. Bukan dikatakan Tuhan melakukan kasih, enggak. Jadi sebenarnya sifat Allah itu adalah kasih. Di dalam kasih itu tidak ada kecemburuan, tidak ada tidak senang atas orang lain bertobat, ya. Iblis yang punya sifat seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman kita benar-benar harus aware ya. Kita ini ada di mana ya? Jangan-jangan kita seperti anak sulung ini sebenarnya. Kita merasa kita benar, padahal sebenarnya kita salah, kita hilang, tapi kita tidak tahu kita hilang sebenarnya gitu ya. Dan kita bilang, Tuhan kan saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini. Lalu Tuhan bilang apa? Saya nggak kenal kamu siapa gitu ya. I don't know you gitu ya. Itu ngeri ya teman-teman kalau sampai Tuhan bilang seperti itu suatu hari kepada kita. Ya, jadi banyak kali saya secara pribadi, kita menganggap bahwa kita tidak berdosa. Kita menganggap, oh saya benar gitu ya. Jadi kita menganggap kita menutupi dosa kita itu dengan pembelaan diri sendiri. Ya, aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu gitu ya. Dan banyak orang-orang Kristen pada zaman ini juga seperti ini ya, yaitu si sulung, seperti si sulung ini sebenarnya, yang tidak betul-betul memahami hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi dia merasa ya sudah harus begini, harus begini, harus begini, tanpa betul-betul memiliki sesuatu yang sangat berarti di dalam satu hubungan. Ya, jadi kita harus mengerti ya teman-teman bahwa kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita bukan semata-mata hubungan yang tanpa emosi, ya. Tetapi hubungan itu kita harus bangun setiap hari. Jadi tidak ada hubungan yang instan, teman-teman. Hanya di dunia kita aja yang bilang love in the first sight gitu ya, in the first sight. Nggak, sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu enggak juga ya.
Jadi kalau kita, mungkin teman-teman yang sudah menikah lebih bisa memahami ini ya. Kadang-kadang mungkin setelah menikah itu rasa romantismenya itu hilang, tetapi komitmen setiap hari itulah yang mengikat ya. Jadi sebenarnya kita pun seperti itu ya teman-teman dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu ada komitmen yang harus kita lakukan gitu ya. Dan komitmen itu bisa kita jaga jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita harus build. Jadi teman-teman, kita bisa melakukan ini semua, memiliki hubungan yang baik ketika kita mengenal ya, mengenali siapa itu Kristus. Ini adalah yang terakhir teman-teman, slide terakhir dari saya. Dikatakan kepada kita, kita mematuhi atau kita obey ya. Ya, kita obey Tuhan itu bukan karena kita memikirkan apa yang kita harus dapatkan dari Tuhan. Banyak orang-orang Kristen berpikir begini, saya harus baik supaya saya dapat surga, supaya saya dapat uang, supaya saya dapat kekayaan, supaya saya sehat. Banyak yang seperti itu. Apakah kita salah berpikir seperti itu? Tuhan menjanjikannya, kalau kamu setia, ini saya akan berikan kamu berkat gitu. Tapi Tuhan tidak bilang, saya akan berikan kamu emas 30 kilo. Enggak gitu ya, Tuhan tidak bilang gitu. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan janjikan? Yaitu hubungan yang kekal bersama dengan Dia. Ya, jadi banyak orang Kristen yang sangat transaksional. Mungkin saya juga ya. Bukan Tuhan saya udah bayar perpuluhan, harusnya Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Kenapa Tuhan begini? Kenapa usaha saya jatuh? Kenapa istri saya selingkuh? Kenapa ini saya selingkuh? Kenapa suami saya selingkuh? Atau banyak, atau kenapa anak saya sakit? Atau kenapa pasangan saya meninggal? Atau kenapa saya sakit keras dan lain sebagainya. Dan kita mulai blaming Tuhan gitu ya. Jadi inilah sebenarnya yang dilakukan oleh anak yang si sulung tadi ya. Dia mulai menyalahkan ayahnya ya. Kenapa sampai ayahnya juga sudah menjelaskan, dia masih tetap tidak mau ikut di dalam pesta itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari kisah ini, kesalahan dari anak si bungsu itu, dia memang betul-betul salah, kesalahannya besar. Tetapi kesalahannya dia langsung bisa kita lihat dan itu sudah ditebus oleh Tuhan, ya, dengan dia mati di kayu salib. Ini kehilangan yang pertama, yaitu kehilangan anak bungsu. Dia melakukan kejahatan, dia menjual hartanya, dia jauh dari Tuhan, hilang ceritanya. Tapi dia pulang ya, dia pulang walaupun kita tahu kepulangannya dia itu juga karena dia mengingat siapa ayahnya yang penuh belas kasih. Kalau ayahnya nggak penuh belas kasih, saya yakin dia nggak mau pulang. Jadi kita tahu. Tetapi yang paling berbahaya adalah sebenarnya anak pertama ya. Dia itu adalah orang yang atau kehilangan yang sebenarnya kehilangan yang menyedihkan ya. Di dalam kisah ini Alkitab tidak benar-benar menjelaskan apakah anak sulung ini kembali ke pesta atau tidak. Di dalam kisah ini kalau kita baca kisahnya, si anak sulung ini hanya berbicara, konteksnya berbicara dengan papanya. Tetapi ini menjadi, Alkitab pun tidak menjelaskan lebih lanjut ya. Tapi kalau kita menyadari hal ini lebih baik lagi, sebenarnya Tuhan Yesus memberikan kisah ini pada saat itu yang mendengarkan ada di situ orang-orang Yahudi, yang dimana mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan akan kitab suci dengan sangat baik. Tetapi mereka tidak memiliki kasih. Sehingga mereka hilang ya, seperti anak ayam hilang di lumbung padi, katanya. Jadi teman-teman kita mengerti ya, bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu tidak tergantung dengan apa yang kita buat. Tidak tergantung. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, kalaupun kita melakukan kesalahan atau mungkin teman-teman ada dalam keadaan dosa yang sangat besar, yang perlu kita lakukan adalah bertobat dan kembali kepada jalannya. Jangan seperti si anak sulung ini ya, dia menahan kegeramannya melihat adiknya balik gitu ya. Jadi
teman-teman, kita perlu betul-betul menyadari kita ada di mana. Kita perlu betul-betul berpikir dan berefleksi, saya di mana sebenarnya. Jadi dalam kisah ini, yang lost but found itu adalah anak bungsu. Tapi lost not found, hilang dan tidak ditemukan. Kita tahu ya, Alkitab menjelaskan siapa ini orang-orang. Yaitu orang-orang yang mungkin setia di awal, tetapi dia tidak memiliki kasih atau tidak mengasihi saudaranya. Dia itu sebenarnya dianggap hilang, ya. Jadi teman-teman, kiranya firman pada malam hari ini memberikan kepada kita pengertian yang baru untuk kita tahu ya, di mana kita sekarang, ada di mana posisi kerohanian kita sekarang. Apakah kita seperti anak bungsu yang hilang dan ditemukan, atau seperti anak sulung yang sebenarnya dia tidak hilang, tetapi dia tidak memiliki kasih dan dia bersungut-sungut, ya. Yang mana kita? Kita tahu ya, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak memiliki kasih, maka kamu tidak akan pernah melihat apa? Tidak pernah, kamu tidak diselamatkan, ya. Jadi karena Tuhan itu adalah kasih. Halo, selamat malam. Ini saya ingat ya, saya terlambat malam. Oke, baik. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk kita semua di dalam pertumbuhan kita mengenal Kristus. Amin.